time we've no control. If the sky is pink and white. Hello everyone, how are you? I'm currently on Jalan Inggit Garnasi, Astana Anyar, Bandung City. From the outside, this house looks simple, but who would have thought that behind its wall lies the great story of national hero? Many people know Insinyur Soekarno is a great figure of independence. However, not everyone knows that there was a strong woman who passionately, lovingly, and selflessly support his struggle. That woman was Ibu Inggit Garnasi. Okay, let's take a closer look at how Ibu Inggit's story became an important part of Indonesia journey. Banyak orang mengenal Insinyur Soekarno sebagai tokoh besar kemerdekaan. Namun, tidak semua orang tahu bahwa ada seorang wanita tangguh yang dengan sabar, penuh cinta, dan tanpa pamrih mendukung perjuangannya. Wanita itu adalah Ibu Inggit Garnasi. Ya, kalau Ibu Inggit orangnya luwes, tegas, dan sekaligus juga wanita tangguh yang selalu siap menghadapi situasi dalam apapun ketika suaminya, yaitu Soekarno, berjuang untuk bangsanya. Mungkin orang nggak tahu, ketika Inggit dengan Soekarno berumah tangga, Inggitlah yang menjadi penopang dalam hidupnya, karena Ibu Inggitlah yang menjadi kepala rumah tangga, selain menyediakan untuk makan sekaligus juga untuk menyediakan ketika Soekarno banyak yang mengundang berpidato politik kemana-mana. Dan bahkan selain dari itu, Inggit juga pernah membuat satu gerakan di mana pada waktu Soekarno di dalam penjara, Inggit harus memberikan sesuatu yang informasi kepada Soekarno, karena Soekarno sering menanyakan situasi kondisi di luar penjara dengan cara misalkan ketika Soekarno menanyakan gimana keadaan di luar penjara, terus gimana pergerakan ini, gimana perlawanan ini, dan semua itu dilakukan oleh Inggit dengan cara dia memberikan kode-kode tertentu, misalkan dengan menusuk telur pakai jarum, lalu kalau diusap pakai tanah akan membentuk sebuah huruf, lalu menulis di secari kertas yang ditumpuk oleh nasi. Kalau Inggit sedang membesuk ke dalam penjara, dan juga sekaligus pernah Inggit juga sampai harus berpuasa selama kurang lebih 7 hari karena untuk mengecilkan badan, karena Soekarno meminta buku yang setebal kurang lebih 20 cm untuk membuat sebuah referensi di mana dalam persidangannya Soekarno akan membuat sebuah pledoi. Akhirnya terciptalah pledoi itu dengan judul Indonesia Menggugat. Itu mungkin bentuk daripada perjuangan Inggit ketika membantu suaminya, karena kalau dulu mungkin membantu suaminya adalah membantu perjuangan. Kalau Inggit secara langsung untuk berjuang, ya Inggit nggak bisa apa-apa. Karena dia seorang ibu rumah tangga, tetapi dengan kecerdasannya lah membantu Soekarno dalam segi apapun. Rumah ini tadinya diteliti oleh ahli sejarawan, karena nggak sembarangan rumah ini dijadikan cagar budaya, apalagi rumah ini adalah rumah tempat bersejarah, sehingga harus menempuh para peneliti, orang-orang yang menjadi saksi, dan bahkan puncaknya 2010 akhir rumah ini pun diresmikan oleh Ibu Gubernur dengan nama Rumah Bersejarah Inggit Garnasi, dan itu tidak mudah diresmikan oleh seorang gubernur kalau rumah ini hanya rumah
biasa-biasa saja yang nggak ada pengaruhnya untuk perjuangan bangsa. Mungkin Ibu Gubernur juga nggak akan mau. Sehingga karena udah yakin tempatnya di sini, akhirnya diresmikanlah di 2010 akhir oleh Ibu Gubernur, pada waktu itu oleh Ibu Nete Heriawan. Ya mungkin apa ya, Ibu Inggit itu pengasih dan penyayang. Jadi maaf ya, kalau seandainya ada tamu, dia membawa anak perawan, kalau Inggit melihat si anak perawannya ada jerawatnya, Ibu Inggit itu selalu memberikan, nih Neng, kalau anak muda mah nggak baik banyak jerawatnya, nih pakai bedak dari jamu dari Ibu Inggit, kayak semacam apa ya, luluran gitu, nanti diolesin sama Ibu Inggit. Disitulah kalau menurut saya itu ya berarti dia seorang penyayang. Oh, iya. Dan mungkin karena Ibu Inggit juga hanya mengadopsi seorang anak bernama Ratna Juwami dari kakaknya yaitu Mutarsi. Jadi Ibu Inggit mungkin lebih penyayang kepada anak-anak. Kalau menurut saya ketangguhannya, karena Ibu Inggit itu tidak mempan dengan ujian apapun, dan bahkan kesetiaannya, sekaligus juga kejujurannya. Kalau Ibu Inggit pada waktu itu mungkin mudah patah semangat atau tidak sekuat seperti beliau, mungkin Ibu Inggit juga sudah lepas dari Bung Karno, karena berjuang dengan Bung Karno tidak mudah. Satu, diawasi Belanda, dua, selalu diikuti kemanapun berada, ketiga, rawan dengan segala ujiannya. Dan bahkan Ibu Inggit menegaskan kalau dia itu benar-benar tangguh, karena dia membuktikan dengan ikut ke pengasingan. Biasanya para pejuang itu kalau sudah diasingkan tidak akan ditemani oleh istrinya atau saudaranya, tapi mungkin dengan asistennya atau pengawalnya. Tetapi Inggit membuktikan diri, dia ikut serta ke pengasingan, dan itu membuktikan betapa tangguhnya Ibu Inggit saking sayangnya terhadap suami. Jadi dia membuktikan bahwa dia tidak main-main dengan keinginannya memerdekakan bangsa ini. Mungkin itu. Rumah ini menjadi tempat tinggal Soekarno bersama Inggit Garnasih sejak tahun 1926 hingga 1934. Disinilah Bung Karno muda merintis pemikiran politiknya, menerima tamu-tamu pergerakan, hingga menulis gagasan yang kelak menjadi fondasi perjuangan bangsa. Pemerintah Kota Bandung meresmikan museum ini pada 23 Desember 2010. Dan kini, rumah bersejarah ini dilestarikan sebagai museum yang dijaga keasliannya. Ibu Inggit Garnasih lahir di Desa Kamasan, Denjaran, Kabupaten Bandung pada 17 Februari 1888. Sosoknya dikenal sederhana, tangguh, dan penuh pengorbanan. Bersama Bung Karno, ia menempati rumah ini dengan penuh kesetiaan. Dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, Ibu Inggit berjualan jamu, bedak, hingga rokok linting yang ia buat sendiri. Di balik nama besar Bung Karno, ada Ibu Inggit yang menjadi penopang. Tanpa dukungannya, mungkin perjuangan Bung Karno tidak akan semulus yang kita kenal seperti dalam buku sejarah. Dan ketika Bung Karno diasingkan ke ND dan Bengkulu, Ibu Inggit tetap mendampingi Bung Karno. Hingga akhir perjalanan hidup memisahkan mereka, namun Ibu Inggit tidak pernah menyesal. Baginya, perjuangan bangsa lebih besar dari kepentingan pribadi. Museum Rumah Ibu Inggit Garnasih kini menjadi salah satu pusat edukasi sejarah di Kota Bandung. Setiap pengunjung yang datang diajak menyusuri ruang demi ruang, membayangkan kehidupan yang pernah dijalani penghuni rumah ini hampir 1 abad yang lalu.